trauma itu adalah sesuatu yang too vast, too soon, dan too intense Betul. gitu ya. Kayak anak kecil tiba-tiba naik roller coaster, itu bisa tuh ada kemungkinan menimbulkan trauma. Iya. Tapi kita belum pernah bahas nih, gimana kejadian yang too vast, too soon, dan too intense ini Mm-mm. tersimpan di tubuh kita. Jadi tersimpannya tuh kayak berupa apa gitu. Nah, jadi sekarang kita perlu lihat dulu nih ya, kalau kita ngomongin tentang psikologis itu selalu ada 3 aspek nih yang nggak bisa dipisahkan. Ada pikiran, ada emosi, dan ada reaksi tubuh. Nah, 3 ini tuh pasti ada. Misalnya kayak tadi ya, aku ngebayangin, oh aku punya picture gitu ya, aku ngebayangin ngomongin tentang pisang goreng itu, wah gitu, itu rasanya enak banget ya gitu. Dada tuh kayak mulai agak gremet-gremet gitu kan ya, terus bisa tangan udah mulai anget, terus ngebayangin, wah iya ya waktu dulu tuh, jadi ada thought, terus ada emosinya, excited, dan ada reaksi tubuhnya. Nah, si reaksi tubuhnya ini ketika ada pikiran dan ada emosinya, reaksi tubuhnya ini biasa kita suppress gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu kan misalnya ekspresinya, sehingga itu tuh yang jadi stuck di dalam tubuh. Singkatnya kayak gitu. Jadi misalnya kalau nangis, misalnya anak lagi nangis nih gitu ya, nangis kan sedih, emosinya sedih, terus ekspresi tubuhnya keluar air mata, misalnya dia pukul-pukul gitu kan ya, atau itu kan bentuk ekspresinya dari respon tubuhnya. Nah, ketika itu disurprise bahwa nggak boleh nangis, ayo anak pinter nggak boleh nangis. Kalau kamu nangis, mama nggak jadi ngajak kamu nggak pinter. And semua dinamika yang kita semua pernah alami mungkin dulu ya gitu. Nah itu tuh yang kita bilang bahwa it's stuck in the body. Jadi contohnya misalnya kita klien-klienku misalnya gitu ya, mereka lagi ceritain suatu kejadian gitu. Oke, then aku ajak mereka untuk oke, Nis, ketika kamu lagi ngerasa kayak gitu, ada sensasi apa sih di badan kamu? Nah, itu sensasi-sensasi itu yang kita proses istilahnya dalam psikotraumatologi. Jadi ketika ada pikiran, perasaan, dan ada sensasinya, dan ini di-repress gitu ya, itu tuh yang kita bilang mulai masuk traumanya stuck di dalam tubuh. Itu kalau kita ngomongin emosi pada secara garis besar umumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin, aku ngambil contoh motor vehicle accident, MVA. Motor vehicle accident itu kan berarti kayak kita ada dijebret, balik lagi tuh. Itu tuh kan ada ekspresi tubuh yang sebenarnya kayak gue pengen keluar tapi nggak bisa, misalnya stuck di dalam situ. Nah ini kalau ngomongin kayak gitu buat teman-teman mungkin yang sekarang ngalamin motor vehicle accident, mungkin rasanya langsung begini nih, gitu. Nah itu tuh yang kita bilang stuck di dalam tubuhnya. Jadi ada namanya ISPR. Jadi ada incomplete self protection response. Secara natural tubuh kita itu mau melindungi diri. Karena fungsinya apa sih? Fungsi bertahan hidup. Fungsi bertahan hidup itu kita gunakan namanya melindungi diri supaya aku tidak punah. Nah, ini zaman dulu nih kan ya. Kenapa sih kita bisa tetap hidup, dinosaurus enggak? Karena kita punya fungsi dalam otak kita itu adalah self protection response itu. Nah, di dalam kalau kita ngomongin psikotraumatologi, bahwa ketika ada suatu kejadian yang too fast, too soon, too intense, dalam tubuh kita ada namanya self protection response-nya. Nah, pada saat itu tidak bisa di-exercise, itu yang kita bilang dengan incomplete self protection response. Tapi jadinya pingin nanya nih, kalau misalnya anak dimarahin sama orang tuanya, terus kan ke repress tuh, itu tuh part mana yang tuh vast, tuh zone, dan tuh Too intense-nya? intense. Apa buat anak kecil orang tuanya marah tuh intense gitu ya? Bisa too intense, bisa juga jadi too fast. Jadi misalnya dia lagi asik main nih, kan tidak punya kemampuan kognitif untuk bisa ngeliat, oh mobil jauh di sana, terus udah gitu dia akan datang menabrak. Itu kan nggak punya tuh kemampuan itu. Teriaklah maknya, ada gitu misalnya gitu kan ya. Lah itu kan gitu. Kan I do not expect that. So it can be too fast, it can be too soon. Terus kayak lagi kaget di sana, mobilnya nyampe. Terus tiba-tiba tangan emaknya dong, gitu, gerakan ada kayak gitu. So everything is just too fast, too soon, too intense kalau kita ngomongin tentang marahnya orang tua gitu kan. Terus udah gitu, ketika anaknya lagi begini, orang tuanya juga kaget yang tidak bisa meregulasi diri. Orang tuanya ngapain? Ngomelin anaknya kan. Udah anaknya lagi begini terus kena omel lagi. Kebayang nggak? Even badan aku kayak gini ya, teman-teman bisa ngeliat kan. Terus kena omelan lagi. Terus nggak lama setelah dia selesai kaget, dia berapa? Nangis kan. Nah, nangis itu sebenarnya expression dirinya. Takutnya, feel-nya, itu yang harusnya keluar. Tapi apa sih yang biasa kita alami? Berhenti, jangan nangis. Maka, merepet tuh.
So and that is becoming stuck in the body because of too fast, too soon, too intense. Oke, kalau itu kan memang kejadiannya ada, oh ya udah ada mobil mau dateng gitu ya. Ya, ya. Gimana kalau yang model-model ancaman gitu, kayak kemarin aku share reelsnya kan, ibu-ibu bilang ke anaknya, tapi bisa nggak abang nggak bikin mama marah gitu. Itu partnya apa ya? Itu part tuh intens kah? Hah, aku bikin mamaku marah gitu. Itu menurutku ketika ada orang tua yang bilang gitu ke anaknya, enggak kok si anak nggak dengan sengaja kok bikin kamu marah gitu. Ya, Kenapa kamu ya. menuduh anakmu bikin kamu marah? Nah, apakah itu bisa menimbulkan trauma? Oke, aku ngambil dari dua sisi ya. Dari dua sisi sebagai anak gitu ya. Satu, anak itu masih sangat internalizing banget. Segala sesuatu itu benar-benar tuh the world revolves around me. Jadi mak gue marah juga karena gue, mak gue berantem sama bapak suami istri juga karena gue gitu kan ya. Mama sakit juga karena gue. Jadi benar-benar dunia itu revolve around si anak itu. Jadi internalizing. Jadi sehingga ketika orang tuanya bilang bahwa bisa nggak sih kamu nggak bikin mama marah, biasanya yang terlintas di otak anaknya adalah I'm a failure, I always make people not happy, I make people suffer, I am not enough, I have to try more. Ini nih, bibit-bibit perfeksionis, bibit-bibit people pleaser, bibit-bibit aku tidak pernah cukup, gitu. Kalau kejadiannya sekali, itu mungkin masih ada yang kita bisa bilang repel and rupture. Rupture and repel. Jadi teman-teman yang dengerin di sini, jangan berpikir bahwa kami berdua adalah orang yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sesungguhnya gitu ya. Rupture pasti ada, kesalahan pasti ada, tapi ada repairnya juga. Nah, masalahnya kalau yang nggak ada repairnya, pasti pernah salah ngomong, nggak usah lah ngomong sama anak, sama pasangan deh, gitu kan ya, yang sama-sama udah dewasa, kita juga pasti akan punya kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu terus-menerus, it becoming too intense, lama-lama aku akan develop that kind of perception of myself. That I make people unhappy, gue harus berjuang terus karena gue nggak pernah ngerasa bahwa gue akan bisa membahagiakan orang lain gitu. Nah itu akan terus tuh ketika dengan pasangannya apa segala macam itu kita akan jadi kemana-mana dah bisa konsepnya kemana-mana. Itu kalau dari segi anaknya. Jadi kalau kita ngomongin ada kemungkinan itu jadi trauma nggak? Kalau itu konsisten gitu ya, perilaku negatifnya itu konsisten, yes ada kemungkinan. Dan tidak di-repair. Tidak di-repair, betul. Tidak di-repair. Itu akan konsisten. Kalau teman-teman di sini sudah merasa melakukan itu, jadi bagian dari orang tuanya, segera ya mencari psikolog. Kenapa? Karena akan lebih mudah treatment pada anak-anak dibanding treatment pada orang dewasa. Kenapa? Karena ketika anak-anak itu, apalagi masih di bawah 7 tahun ya, itu neuroplasticity-nya masih bagus banget. Otaknya tuh muternya tuh gampang banget gitu. Jadi ketika oh ya mama minta maaf ya, mama salah gini-gini, and then ada repairnya, ada perubahannya, itu jauh lebih cepat, quote unquote renegotiatednya, lebih gampang nyembuhinnya dibanding nanti udah 40 tahun. Oh, itu susah banget gitu. 20 masih jauh lebih gampang, tapi begitu udah mulai masuk 40 secara teori psikologi, itu otaknya udah fixated gitu, udah segitu. Bisa nggak? Bisa, masih bisa berubah, tapi akan jauh lebih susah. Itu anaknya ya. Kalau kita ngomong dari segi orang tuanya, si orang tuanya ini juga kesulitan regulasi emosi. Jadi kalau ditanya, tahu nggak apa yang dia lakukan salah? Kemungkinan besar tahu. I shouldn't do that. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang sekarang udah banyak dibagikan di sosial media, termasuk aku, termasuk Ica juga ngebagiin dari pengalaman pribadi dia, dan kamu ke psikolog juga gitu kan ya. Itu kemungkinan besar sekarang udah sadar kok kalau itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Tapi nggak mampu, nggak bisa, atau setelah udah selesai tuh baru yang kok gue kayak gitu lagi sih gitu. Lo kan kayak gitu lagi sih gitu ya. Nah, itu ada isu sendiri yang dilalui sama si orang tuanya, si ibunya atau si bapaknya itu, yang sangat sulit untuk dia lawan. Nah, itu tuh bagian yang generational. Jadi apa yang dia alami, dia nggak repair, tidak bisa di repair, nggak punya kemampuan secara nervous systemnya, itu yang akan dia translate. Dan itu yang akan dipraktekkan gitu.
Oke, Tarik kita nafas di dulu. repair dulu nih. Kita di repair dulu karena kan berarti yang harus di repair, yang perlu di repair adalah orang tuanya juga supaya tidak mengulanginya lagi dan anak karena kita menyesali apa yang sudah terjadi dan kita tidak ingin anak menyimpannya di tubuhnya sampai masa depan dan mungkin terulang lagi di generasi Ya. berikutnya. Bisakah orang tua yang belum bisa merepair diri sendiri ini kita lakuin ini paralel nih gitu. Jadi orang tuanya ke psikolog juga, anaknya ke psikolog juga. Atau mungkin orang tuanya duluan, jadi secara bersamaan dia juga bisa mulai lebih mengontrol dirinya sendiri dan kemudian merepair anaknya gitu. Very good question. Menarik sekali from my own experience dan dari penelitian bahwa parent intervention untuk anak-anak di bawah usia sekolah itu sangat efektif. Jadi kalau kita ngomongin tentang financial constraint, kalau anaknya masih di bawah usia 7 tahun dan kalau harus milih gitu ya, biasa orang tua akan milih anaknya gitu ya. Hmm. Tapi kalau ketemu terapis gitu ya, itu seminggu 2 kali lah anggaplah gitu. Itu cuma 2 jam, tapi ketemu sama orang tuanya itu 24 jam misalnya gitu. So, kalau orang tuanya yang mulai berubah dan mulai konsisten berubah, itu jauh lebih efektif dibanding anaknya aja yang terapi. Akan pasti ideal adalah dua-duanya paralel terapi bersama. Tapi kalau punya financial constraint, itu orang tuanya yang berubah dan konsisten berubah, itu anaknya ngikut. Ini kita ngomongin di bawah usia sekolah ya. Jadi misalnya anaknya tantrum, clingy, begitu orang tuanya berubah cara responnya, punya repair sistemnya, rapture-nya kan berkurang tuh. Jadi intensitas nambah luka baru tuh kan berkurang tuh gitu. Terus ditambah dengan kemampuan si anak, kemampuan naturalnya ini, Tuhan tuh luar biasa banget deh. Jadi bener-bener tahu banget kita tuh orang tua 5 tahun pertama tuh masih belajar banget deh jadi orang tua gitu, apalagi anak pertama gitu kan ya. Itu kemampuan otak pada umumnya anak-anak itu mereka punya neuroplastik yang akan repair sendiri gitu loh. Dan ketika ada konsistensi dari orang tuanya merubah sikapnya, satu, rapture baru, luka baru akan jauh berkurang. Yang kedua, dengan konsistensi, dengan kasih sayang, dengan connection, itu juga akan merubah luka-luka yang lama. Jadi kalau kalau harus milih, then go for the parents. Dan itu udah didukung banget sama penelitian ya. Jadi yang mana lebih efektif, apakah parent intervention atau child intervention ketika anaknya itu di bawah usia sekolah. Oke, berarti ini koreksi kalau aku salah ya. Ketika kita bilang anak kita bermasalah, selalu yang kita refleksi adalah diri kita dulu sebagai orang tua gitu. Sehingga kalaupun ada yang mau dikoreksi lebih dulu adalah apa yang aku lakukan selama ini mungkin kurang tepat gitu pada anak. Kita refleksi dulu, oh saya sepertinya salah ini, baru kita dulu yang dalam tanda kutip benerin diri kita gitu. Karena kalau aku tuh selalu kayak gitu, jadi aku nggak pernah nih, saya lo ke psikolog anaknya dibawa kayaknya baru 2 kali gitu, sisanya ya aku dan suamiku gitu kan, karena kami merasa pasti ada pola yang perlu diubah dari keseharian untuk dia menjadi tiba-tiba ada masalah gitu misalnya. Iyakah atau bisa jadi enggak juga sih gitu? Enggak juga dalam arti Enggak juga. konteksnya gini ya. Kalau Hmm. kalau ada ini kita ngomongin perbedaan kalau kita bilang anak-anak neurotypical ya. Anak-anak neurotypical jadi bukan anak-anak neurodevelopment. Yes, that is correct. Perlu diperhatikan juga kalau buat anak-anak adalah kondisi fisik. Jadi bisa jadi dia nangis, dia cranky, dia clingy gitu ya. Jangan refleksi kita apa dulu. Coba cek dulu secara organik ada isu apa. Jangan-jangan konstipasi. Jangan-jangan memang lagi mau sakit gitu. Itu kalau anak-anak di bawah 7 cek itu dulu gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya memang anak-anaknya punya neurodevelopmental issue ya dari ASD, ADHD gitu, itu memang ada bagian tertentu di mana memang anaknya yang butuh support. Tapi kalau konteksnya ADHD dan ASD, anaknya butuh support, orang tuanya juga butuh support. Itu dulu ya, ngomongin tentang organik sama kalau neurodevelopmental issue. Tapi kalau anaknya sudah terbukti neurotypical, tidak punya isu neurodevelopmental development, tidak punya isu neurodevelopmental, tidak punya isu kesehatan fisik, then yes, the first thing adalah okay, ada apa nih? Jadi bukan menyalahkan siapa, tapi ada apa nih? Bisa jadi anaknya lagi punya banyak perubahan, baru masuk sekolah. Itu bisa jadi, dan itu bukan salah orang tua dan bukan salah anaknya. It's just kondisinya yang sedang terjadi, dia butuh lebih banyak support dari biasanya. Gitu. Jadi lebih ngelihatnya, oke, secara garis besar, ini apa sih?
isunya apa sih gitu. Nah, mungkin buat Ica itu sesuatu yang udah biasa kamu lakukan. Tapi seringkali orang tua dan kita bilang orang tua pada umumnya di Indonesia itu jarang tuh gitu. Jarang yang oke, kita step back dulu yuk. Isunya apa sih nih gitu. Nah, itu biasanya pada umumnya yang dibantu sama psikolog untuk melihat oke, ini mulai kapan sih kejadiannya gitu ya. Inilah kenapa aku juga sulit nih kalau ditanya, "Mbak, anak saya begini begini begini, solusinya apa ya?" Nggak tahu. Beneran nggak tahu, bukan nggak mau ngasih tahu, beneran nggak tahu. Kita butuh tahu mulai dari kapan, kondisi rumah kayak apa, dinamika sebelumnya kayak apa, kalau perubahan besar sebelumnya itu bagaimana respon anak dan keluarganya gitu kan ya. Atau misalnya sekarang oh ternyata setelah dicari-cari iya ini enggak, oh iya ya. Ada ibu ada yang berubah nggak? Apa ya selain saya lagi hamil? Bu, itu perubahan gede banget, ibu lagi hamil gitu. Oh ya, ya 3 bulan lagi lah dia udah mau jadi kakak. Wah, itu dinamika beda banget gitu kan. Dan ternyata ketika mulai ngelihat ibunya yang hamil mulai agak kelihatan lebih besar, terus dia diperkenalkan, kamu akan jadi adik. Dan dari situ sikapnya berubah. Oh, berarti ada support apa nih? Dia perlu dipersiapkan apa nih gitu. Ternyata setiap kali kata-kata orang tua, bentar lagi jadi kakak loh, udah nggak boleh pakai pampers gitu ya kan, bentar lagi udah jadi Beban. kakak loh, yes gitu. Nah ternyata yang hal-hal yang kecil kayak gitu yang juga bisa triggering juga buat anak-anak gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke si trauma yang diturunkan. Kan dia tersimpan di dalam tubuh kita. Tersimpannya dalam bentuk apa? Kok bisa diturunkan? Kok itu jadi bisa genetik atau bisa jadi transgenerational gitu? Oke. Ini satu pertanyaan jawabannya bisa 30 menit sendiri ya. Tadi dulu nih. Kita satu-satu dulu ya. Bagaimana itu bisa tersimpan di tubuh? Kayaknya tadi kita udah jelasin ya. Itu dinamikanya ada responnya kayak apa. Contohnya misalnya anestesi gitu ya. Kita ngomongin tentang medical trauma misalnya gitu ya. Bahwa misalnya dia nggak bisa gerak ngapa-ngapain, tapi masih kayak sayup-sayup denger gitu kan ya. Sayup-sayup masih bisa denger, tapi tangannya nggak bisa ngapa-ngapain. Atau misalnya sambil dengar dokternya lagi operasi, saya bisa dengar, ya ini mah udah nggak bisa dibantu. Padahal bukan ngomongin yang lagi dioperasi, yang ngomongin di orang lain gitu ya. So those kind of things itu bisa beda-beda banget. Dan tersimpannya ada di mana bisa jadi beda-beda banget. Tapi biasanya ada beberapa area di mana biasa itu tersimpan. Dada, kalau itu ngomongin tentang intense emotion itu biasanya ada di dada. Dada tuh rada sesak gitu ya. Kalau ngomongin tentang beban atau burden itu biasanya di pundak gitu. Terus kalau misalnya orang-orang yang punya kebiasaan segala sesuatu dirasionalisasi daripada dirasakan di dalam tubuh dan emosinya, biasanya banyaknya di migraine. Lagi banyak pikirannya di migraine. Contohnya kayak apa sih Mbak Audrey gitu ya? Contohnya kayak simple deh, misalnya dulu zaman ujian gitu ya, zaman ujian jadi lebih gampang beser, bolak-balik kamar mandi. Tapi juga ada juga nggak di ujian yang sama dia nggak beser gitu, nggak bolak-balik kamar mandi, tapi keringat dingin. Ada yang kayak gitu. Terus atau misalnya ini bercandaan zaman dulu nih, kalau misalnya dia udah lagi panik tuh jadi tukang jahit, kakinya naik turun gitu loh, yang goyang kakinya goyang terus kita bilang, wah lu ngejahit gitu kan zaman dulu gitu. Itu ada responnya yang kayak gitu. Atau kalau ingat dulu pertama kali diajak ketemu mertua, tangannya keringetan, jantungnya berdebar-debar, itu semua respon tubuh. And kembali lagi kalau itu menjadi incomplete self protection response, itu yang jadi stuck tersimpan dalam tubuh. Itu dulu ya kalau ngomongin tersimpan dalam tubuh. Kalau ngomongin mempengaruhi DNA, jadi kita bilangnya bukan DNA-nya jadi rusak. Jadi ini yang salah ya. Oh jadi rusak nih, gennya jadi rusak gitu ya. Terus kalau ngomongin bagaimana ini mempengaruhi DNA gitu ya. Jadi DNA-nya bukan rusak, tapi cara tubuh ngebaca DNA-nya. Itu yang kita bilang dengan epigenetic. How the body reads the DNA. Jadi kan ada putaran-putarannya gitu tuh ya. Itu kan informasi, itu semuanya bentuknya informasi. Jadi cara badan kita ngebaca informasinya itu jadi alter, jadi berubah. Nah, itu tuh. Jadi yang berubah jadi epigenetiknya. Secara simpelnya itu kayak apa? Adalah quote unquote rasa takutnya yang tertransfer di dalam si
genetiknya itu di DNA itu dibaca ulang sama generasi sebelumnya. Karena ini kan ditransfer gitu. Jadi genetik yang sama itu dibaca ulang sama tubuh di generasi berikutnya. Researchnya ada nggak sih, Dri? Ada. Researchnya itu banyak di, karena bukan di Indonesia ya, tapi aku yakin kalau di Indonesia juga banyak banget kalau mau riset. Banyak pada second and third generation dari survival of Holocaust. Jadi genetiknya mereka berubah, rasa takutnya mereka berubah gitu ya, sensitivitas pada rasa takutnya itu jadi berubah, dan itu dites sampai ke DNA level. Nah, yang sekarang yang lagi banyak dites di dunia applied neuroscience gitu ya, adalah orang-orang yang dulu pernah slavery. Itu gimana tuh dinamikanya mereka, gimana cara mereka berjuang dan bertahan hidupnya gitu ya. Kayak misalnya contohnya kayak sekarang dia orang tua kita gitu ya, yang sekarang sekitar 60 atau 70 tahun, mereka kan masih ada sisa-sisa dari kolonialisme sebelumnya kan. Jadi mereka tuh sangat irit banget. Makanan tuh harus dihabisin. Kenapa? Karena itu tuh that kind of level of trauma, it's still available. Itu kalau kita ngomongin genetik. Nah, kalau di dalam dunia neuroscience dan dunia trauma, itu ada yang kita bilang namanya GXE. G dikali dengan E gitu. G-nya itu genetik, X itu dikali kayak kolaborasi dengan environment. Nah, itu tuh macam kopi susu tuh. Jadi genetiknya juga ada yang ditransfernya itu rasa takut, rasa cemas, tidak aman, tidak bisa mempercayai orang lain gitu ya. Itu si genetiknya yang tertransfer. Ditambah lagi dengan environment. Environmentnya kayak apa? Makan tuh harus habis ya. Kamu nggak tahu ya, orang tua tuh dulu susah dan segala macam. Nah, ini yang jadi satu. Jadi genetik X environment. Genetiknya juga ada kecemasannya, environmentnya juga menimbulkan kecemasan lagi. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang ke-translate-nya secara otak dan dengan kondisi kita semua, lalu keluarnya di traumanya seakan-akan kayak berulang lagi. Oke, ini menarik karena berarti trauma-trauma kita bisa jadi bukan hanya diturunkan dari orang tua kita, tapi juga diturunkan dari kakek nenek kita dan dari buyut-buyut kita gitu. That's why namanya transgenerational gitu ya. Selama ini kan kita mikirnya orang tua kita aja, orang tua kita juga mengalami si trauma yang sama dan mungkin mereka nggak punya akses informasi yang seperti kita sekarang untuk berusaha mengubah diri mereka gitu ya. Tapi that being said, berarti mungkin gini, orang tua kita itu kan produk dari trauma sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi ketika dia translate ke kita, itu dia juga udah punya trauma dia sendiri, gitu. Jadi nggak cuman lineage-nya nggak cuman kayak gini ya. Jadi gini ada tambahan dari luar, ada ginian lagi, tambahan dari luar lagi, ginian lagi, tambahan dari luar lagi. Dan bayangin ya, orang tua kita tuh 2 orang. 2 orang itu datang dari 4 orang, dan 4 orang itu datang dari 8 orang. That's the whole country. Trauma satu negara. Tapi yang aku mau ingatkan, dalam psikotraumatologi, yes ada traumanya, tapi ada strength-nya juga. So don't forget about ini yang banyak, aku kalau ngomongin itu merinding. Ini banyak yang nggak di value gitu ya. Ketika ngomongin trauma, luka, tar dulu, ada traumanya, ada lukanya, tapi juga ada strength-nya. Itu yang oke, kita udah punya trauma, terus gimana? Ada strength-nya juga loh. Ada strength-nya. Jadi kebetulan aku tuh lagi belajar closely banget sama salah satu faculty-ku gitu ya, faculty di somatic experiencing, salah satu training yang aku train in untuk renegotiation of trauma gitu ya. Kebetulan dia itu expertise-nya di ancestral trauma. Jadi bahwa traumanya bukan antar generasi, tapi memang ancestor-nya. Jadi kalau dilihat dari orang tua kita gitu ya, oh iya mereka susah, tapi orang tua kita ini, kakek nenek ini adalah orang-orang yang survive loh dari kolonialisme. Ini orang-orang yang survive loh lewat apa nih kalau dalam konteks kita PKI misalnya. Those are the people that survive, makanya kita ada. They have a certain strength
yang mungkin orang-orang lain nggak punya. Karena itu dia bisa survive. Jadi ketika kita ngomongin trauma renegotiation dan trauma healingnya, we are not only talking about the trauma, but we are also talking about the strength yang ada dalam genetiknya kita masing-masing. Iya, menarik karena topik inner child itu selalu dihubungkan dengan sesuatu yang negatif ya. Padahal banyak juga loh memori-memori positif yang mungkin shape diri kita sekarang. Kayak misalnya waktu kecil diajarin caranya belajar dengan baik, nggak pakai dimarahin segala macem. Sehingga sekarang aku misalnya ngajarin anakku tuh ya udah baik-baik aja gitu, nggak ke-trigger apapun. Nah itu juga kan sebenarnya yang tadi kan diturunkan karena orang tuaku tidak punya trauma apapun tentang belajar, aku jadi tidak punya. Dan itu pun sebetulnya sesuatu yang harus disyukuri gitu loh. Biasanya kan kita ngeliatnya tuh yang negatifnya gitu. Padahal yang positifnya juga bisa dilihat kayak gitu. Oke, nextnya adalah traumanya kan bisa diproses ya. Katanya traumanya perlu diproses nih untuk pada akhirnya healing gitu. Apakah untuk memproses trauma itu kita perlu tahu juga kita tuh ada trauma apa sih gitu? Karena pertanyaan Nabila adalah aku nggak tahu trauma apa yang aku simpan selama ini. Aku jawab secara garis besar adalah dalam psikotraumatologi ada beberapa tools yang berbeda banget. Dan tools yang berbeda akan menggunakan informasi yang berbeda. Aku akan ngomong dari sebagai somatic experiencing practitioner and assistant. Di dalam somatic experiencing, we don't have to know. We don't have to know the story, but what we want to know, what is the story of your body. Ketika misalnya aku ngomongin tentang kakek gitu, tiba-tiba aku cium bau cinnamon misalnya. Kakek itu suka banget bikin kopi pakai cinnamon. So ketika ada cinnamon itu muncul, ada sensasi apa sih di dalam tubuh kamu? Itu yang kita proses di somatic experiencing. Dan kenapa akhirnya aku masuk ke somatic experiencing beberapa tahun yang lalu tuh aku tertarik sama trauma. Tapi gue nggak pengen tahu ceritanya orang itu, karena kan ya namanya cerita trauma kan kagak ada yang bagus gitu ya. Kayak aduh gue nggak pengen deh denger cerita orang itu. Ada nggak sih teknik trauma healing yang gue nggak butuh tahu ceritanya? Itulah akhirnya aku bisa ketemu sama si somatic experiencing ini, karena melalui somatic experiencing I do not need to know your story because your body is just going to tell the story itself. Oke, ini menarik karena kemarin di komen postingan kita itu ada yang bilang, aku tuh kayaknya nggak bisa deh ke psikolog karena aku nggak bisa cerita. Nah, itu tuh bisa nggak jadinya? Psikolognya tanpa tahu apa yang terjadi di masa lalu, dia hanya menggali yang ada di sekarang sehingga dia bisa menceritakan dan kemudian ketahuan gimana cara beresin traumanya gitu. Tergantung ekspertisnya psikolognya masing-masing. Aku nggak bisa bilang untuk semua psikolog gitu. Bahkan aku banyak menyarankan buat teman-teman yang benar-benar mau fokus di trauma, cari psikolog yang ekspertisnya apa di trauma apa bukan gitu. Kalau misalnya memang bukan ekspertisnya di trauma, ya sama aja gitu. Kalau dada kita sesak, ya jangan ke dokter kulit dong. Gitu. Atau misalnya lagi gatel-gatel, ya jangan, misalnya kalau gatel-gatel, ya jangan ke dokter mata dong. Cari yang memang sesuai dengan ekspertisnya dia gitu. Dan nggak semua orang punya ekspertis di trauma, sama kayak ekspertis aku di trauma dan neurodivergent. Tapi kalau misalnya ditanya untuk gimana motivasi karyawan, nah itu aku nggak bisa tuh. Itu bukan ranahnya aku gitu. Tapi carilah yang memang kalau misalnya memang mau work on family trauma gitu ya, trauma yang ada dalam keluarga, ya cari yang memang expertnya di dalam keluarga dan cari yang memang expertnya di dalam trauma gitu. Oke. Dan nah, nyarinya gimana? Cocok-cocokan. Bener. Tapi yang kedua adalah boleh kok tanya, apalagi misalnya di zaman sekarang gitu kan ya, udah bisa nge-browse kok gitu. Oh kira-kira psikolognya ini ngebahasnya apa? Atau cara simpelnya adalah ketika pertama kali ketemu dengan beliau, satu cocok apa enggak, kedua boleh kok tanya, Bu, ekspertisnya apa sih? Ekspertisnya di bidang apa sih gitu kan, atau ngelihat juga training-trainingnya, atau sekarang juga udah banyak yang misalnya kayak aku gitu kan di sosial media kan kita juga bisa ngelihat oh dia nggak bahas topik apa ya, memang ekspertisnya di situ nggak ya. Tapi jangan kalau misalnya toto dia nggak bahas misalnya tentang disleksia misalnya gitu, terus kita
pas dia banyak ngebahasnya tentang disleksia, edukasinya tentang disleksia, terus kita memaksa dia juga bisa ngerti misalnya trauma, ya nggak bisa dong gitu. Jadi boleh nanya ekspertisnya apa, pendidikannya di apa gitu, boleh kok. Oke. Oke. Nah, ini nyambung nih pertanyaan Nad 19. Kalau kondisi tidak memungkinkan ke psikolog, apakah ada cara lain untuk menyembuhkan trauma orang tua dan anak? Misalnya bikin sharing session keluarga atau langkah termudah apa yang bisa dilakukan? Tergantung. Kalau misalnya memang halnya simple dan baru terjadi, itu bisa banget kok baca misalnya kayak dari konten aku, dari konten kamu, kita banyak sharing tentang bagaimana punya relasi yang cukup baik gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah bentuknya udah trauma antar generasi, terus udah gitu kita juga tidak punya kemampuan untuk di situ, dan ya memang harus ke psikolog. Aku pun I have my own therapist, I have my own trauma therapist. Jadi aku punya psikolog, aku punya trauma therapist, aku punya marriage counselor buat diriku sendiri. Dan kalau yang marriage counselor berarti bareng sama pasangan gitu. Jadi ya itu ya, maksudnya ini aku sering bingung gitu ya, maksudnya ngerti kenapa bertanya begitu, tapi aku nggak bisa jawabnya karena kalau misalnya gimana caranya, ini sama kayak pertanyaan ke aku, gimana caranya kalau anak udah mencret udah sampai panas tapi aku nggak mau ke dokter, gimana caranya? Aku nggak bisa jawab gitu. Kalau misalnya anaknya cuma mules-mules, ya kita misalnya pakai minyak kayu putih, itu kan to a certain degree memang masih simple. Tapi kalau misalnya memang itu udah sesuatu yang memang membahayakan, apalagi misalnya udah sampai mukul anak, udah sampai marah-marahin anak, terus anak lagi nangis terus kita kunci di kamar mandi, aku nggak tahu gimana caranya yang simple gitu. Kalau misalnya memang isunya udah complicated, dan memang harus ke psikolog gitu. Dan reminder juga kata-kata kayak gini tuh nggak mesti jadi kayak uh, pembenaran aku kayak gini soalnya aku nggak mampu ke psikolog, aku nggak mampu healing, jadi aku akan kayak gitu terus ke anak. Nah itu yang menurutku di cut dulu, kayak mindset aku tidak bisanya di cut dulu gitu. Kamu bisa kok, apa dulu nih yang paling bisa mudah dilakukan gitu ya buatmu sekarang. Misalnya yang paling mudahnya adalah mengenali nih kalau aku mulai marah, kayak tadi dadanya sesak gitu atau enggak tiba-tiba tangannya gemeteran. Nah, berarti mundur dulu, gimana caranya biar menghadapi anak tidak dalam tubuh yang sedang bereaksi seperti itu. Nah, menurutku itu hal-hal yang kecil, mungkin kecil ya terlihatnya gitu. Dan mudah dilakukan sendiri dulu kalau misalnya belum bisa ke psikolog, daripada kayak kamunya ya udahlah aku emang kayak gini dan aku nggak mampu ke psikolog. Nah itu kan perlu dikat juga, dan mungkin juga sih sebenarnya pola pikir tidak bisa itu juga diturunkan karena mungkin kamu sering tidak bisai oleh orang tuamu. Nah itu juga perlu disadari juga gitu ya. Kayak Nah nonton kemarin tuh aku gitu bisa kan? gimana? Nonton konten-konten yang memang udah dibagikan sama psikolog-psikolog itu juga bisa jadi salah satu jalan yang praktis gitu. Bener, dengan tahu aja ini terjadi kan selanjutnya bisa jadi menyadari ya, ketika kita stres, ketika kita mau marah, oh ini tuh sedang terjadi reaksi di tubuhku, aku sedang emosi, pikiranku sedang kenapa. Nah menyadari hal-hal itu juga sangat membantu sih menurut aku. Nah kemarin reels yang aku share tuh, Adri, aku juga lihat dokter Jimmy share itu. Jadi katanya tuh what triggers you is what you have to heal gitu. Kalau kamu merasa tertrigger pada sesuatu, tandanya ada part di dalam dirimu yang harus disembuhkan. Nah, bisa diceritain gak sih gimana cara memahami kalau kita tuh sedang triggered gitu? Kan orang sering banget tuh bilang aku sumbu pendek nih. Kemarin ada juga yang cerita, aku dan suamiku tuh sama-sama sumbu pendek, Kak. Gimana ya cara ngasih taunya bahwa lu berdua gak sumbu pendek, tapi mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikan dulu sehingga sumbunya jadi panjang gitu. Kita ngomong itu aku setuju dalam kategori orang pada umumnya yang sudah punya awareness cukup baik. Itu work. Tapi kalau kita belum punya awareness cukup baik gitu ya, everything is going to trigger you. Everything is going to trigger you. Kalau kita belum sadar. Karena ketika kita belum sadar itu, ya pasti adalah yang masa-masanya kita belum sadar ya kan. Kenapa sih orang tua gue begini? Kenapa sih pacar gue begitu? Padahal lu cari sendiri yang kayak begitu kelakuannya. Kenapa sih teman-teman gue tuh selalu yang cuman ada maunya aja baru keluar? Ya karena memang itu yang kita tunjukkan. Kenapa sih teman
temen gue cuman mau happy-happy doang, karena ketika lo sedih lo tidak vulnerable gitu kan. Nah itu berlaku untuk orang-orang yang secara garis besar cukup sadar. Kenapa bisa cukup sadar adalah misalnya contoh gini, oh kalau aku ngomong sama si Audrey, aku nggak trigger gitu ya. Tapi kenapa ya kalau gue ngomong sama si Ica tuh suka gampang ke trigger deh misalnya gitu. Oh mungkinkah ada sesuatu yang gue nggak suka kan dari Ica? Nggak tahu, gue nggak suka aja cara ngomongnya dia gitu. Oke, cara ngomongnya apa? Ini cuman bisa berlaku untuk aku yang oh gue tahu kalau sama Audrey gue nggak trigger, tapi kalau sama gue Ica gue ke trigger. Tapi kalau gue nggak sadar, ya semua orang akan salah. Tapi kalau sudah punya cukup kesadaran bahwa itu ya balik lagi, dalam kondisi apa sih aku cukup marah, dalam kondisi apa aku cukup sabar, dalam kondisi apa aku cukup netral. Misalnya contohnya, kalau aku tidak cukup sadar dengan biasanya aku dengan suamiku kayak apa, aku tidak akan bisa notice bahwa gue udah mulai PMS. Tapi kalau sekarang, aku nggak perlu lihat tanggal gitu ya, kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan kan nggak kelihatan tanggal ya. Tapi kalau misalnya aku udah mulai, anjrit nih orang ya, ngeselin banget ya gitu. Tapi besok begitu lagi, kok sekarang sepatunya ditaruh depan pintu sih gitu misalnya gitu. Aduh, kok gue udah 2-3 hari gue ngeliat laki gue rese mampus ya gitu kayaknya rasanya gitu. Minggu lagi gue udah mau dapet gitu. Nah itu kita perlu tahu dulu di 3 minggu atau 2 minggu sebelumnya di mana sih level kesel aku dengan pasangan, level kesel aku dengan anak, itu baru kita akan sadar. Tapi kalau pada umumnya kita nggak sadar dan semua menyalahkan pada orang lain, then I would say it is not applicable. Nah, berarti nyambung nih sama pertanyaannya Willy Sri Mulya. Gimana caranya bisa cukup punya awareness? Apakah memang perlu terus dilatih? Ya. Singkat dan padat. Ya. Cara mulainya gimana? Kalau mau simple, bisa orang-orang pada bilang journaling. Aku bukan tipe yang journaling kayak karena otakku jauh lebih cepat dibanding apa yang tulis. Ambil waktu aja. Hari ini gue ngapain aja ya? Oh, pagi masak, siang IG live sama Ica. Oh, ntar mau ketemu psikolog gue. Oh, ini gitu. So far perasaan aku kayak apa ya? Oh, tadi waktu IG live sama Ica seneng. Kenapa ya gue seneng? Oh, kayak ada teman ngobrol nyambung. Simply just asking yourself those kind of questions. Aku jadi inget mau nebeng promosi boleh gak nih? Boleh dong. Aku bikin apa lupa tuh namanya apa, jurnal ceceh namanya, bareng sama salah satu ilustrator juga di Indonesia gitu ya. Aku bikin jadi itu kayak jurnal buat setahun, tapi di setiap bulannya aku ada masukin tuh pertanyaan-pertanyaan refleksi. Hal-hal apa aja yang bikin aku paling gampang marah, hal-hal apa aja yang bikin aku paling seneng. Pertanyaan paling simpel yang nomor 3, kalau aku lagi moodnya nggak bagus, kalau aku lagi marah, apa sih yang hal simple yang bisa aku lakukan untuk meregulasi emosi? Ini nih, simple buat orang lain tuh apa ya? Duduk di kamar mandi bisa. Ada yang suka sikat WC tuh, ibu-ibu yang kalau udah kesel, WC kinclong tuh gitu ya. Ada yang cuman duduk aja, aduh enak banget wanginya gitu ya. Ada yang suka ngopi, ada yang butuh zumba, ada juga tuh gitu kan ya. So bisa banyak macem-macem banget gitu caranya untuk kenalin apa nih gitu. Atau misalnya aku lagi capek banget, ini ceritaku pribadi, aku kalau lagi capek banget ketemu klien yang lagi berat, traumanya berat yang diproses gitu, cara paling cepat aku untuk recharge adalah dipeluk sama suamiku. Jadi aku bisa datang cuman kayak capek, mau peluk gitu, and then I feel better, and then move on ke tempat yang lain. Nah, itu kan kita butuh kenal dulu gitu. Oke. Boleh ceritain lah bukunya kalau orang mau beli, judulnya apa? Judulnya
Jurnal Ceceh Psikolog. Jadi ceritanya aku di Oke, sana adalah seorang ceceh-ceceh dengan begini yang adalah oke. seorang psikolog. Ada jurnalnya, jadi ada reflection questionnya dan ada komiknya. Jadi edukasi psikologi aku bungkus dalam bentuknya komik. Oke. Nah, tadi kan cerita journaling ya. Aku dulu punya juga buku kayak gitu waktu ke remaja, Hmm. karena usia remaja aku kan isinya bertengkar dengan ibuku ya. Jadi ibu Hmm. aku dulu beliin tuh jurnal remaja kayak gitu, dan itu buatku tuh bantu banget untuk anak remaja ya, kali aja ada yang punya anak remaja, tentang apa sih yang bikin kamu marah hari ini. Emang penting banget ya kamu harus sampai berantem sama orang tuamu, itu tuh ada Hmm. si Hmm. jurnal. Kayaknya sekarang juga ada deh yang jual jurnal remaja kayak gitu. Dan jawab pertanyaannya Mam XAB itu, apakah journaling benar-benar bisa membantu nge-track emosi yang muncul? Aku juga nggak journaling tiap hari. Tapi kalau aku lagi marah banget, bisa itu ke suami atau misalnya lagi ada apalah. Kadang-kadang kalau lagi PMS atau apa, baca komen orang aja kan bikin kita, kenapa nih orang Gitu menyerangku ya. gitu ya. Nah, aku punya jadi jurnalku isinya hanya emosi-emosi negatif aja. Tapi aku tulis Hmm. tuh, oh apa perasaanku? Aku marah, marahnya berapa? Marahnya 9 dari Hmm. 10. Oh ternyata aku juga ada kecewa ya. Kecewa kenapa sih tadi aku nulis itu jadi orang komen begitu. Hmm. Hmm. Lalu aku scoring tuh semuanya dan terakhir aku bikin kayak daftar aja pointers apa sih penyebab aku marah, dan itu bantu banget sih menurut aku. Oh Hmm. ternyata penyebab aku marah PMS. Oh ternyata karena tadi aku belum makan. Oh ternyata karena itu trigger dulu pernah kenapa. Jadi Hmm. itu ada some kind of trauma misalnya. Itu Hmm. tuh bantu banget. Jadi kalau teman-teman mau journaling tapi mager tiap hari, menurutku bantu juga sih journaling hanya pada saat-saat ada emosi yang intens gitu. Nggak Hmm. perlu setiap hari karena ya lupa terus ya. Kalau lagi seneng mah nggak kepikiran journaling nggak sih? Nah, bisa iya, bisa enggak. Nih, Hmm. bahkan bahkan kalau aku bilang banyak kondisinya di mana aku bertemu dengan klienku, aku tuh jadi jurnalnya mereka. Jadi kayak, Hmm. oke, sekarang seminggu ini misalnya Ica klienku gitu misalnya. Oke, Ca, ini seminggu ini aku bagus-bagus aja kok Mbak Orni gitu. Oke. Apa sih yang Hmm. bikin bagus? Apa sih yang bikin seminggu ini jadi kamu cukup stabil? Apa ya? Kayaknya tidur cukup gitu. Oke, berarti tidur Hmm. cukup. Terus gitu. Oh, aduh lagi banyak waktu banget, saya lagi manis banget. Misalnya banyak Hmm. peluk aku gitu, misalnya gitu. Oke, berarti tidur cukup, banyak physical affection sama anak. Oh, aku lari kemarin 5K gitu, misalnya gitu. Oke, nah kalau Hmm. kita udah punya 3 tools ini, berarti 3 tools ini tuh bisa banget kita pakai ketika aduh Mbak, gila minggu ini parah banget, terus kayak minggu depan juga bakal hancur banget nih. Oke, kita balik lagi yuk. Kamu butuh apa? Lari 5K. Aduh, gila, nggak kebayang nih capeknya. Tapi ingat deh, Cak, ketika kamu selesai 5K, rasanya kayak apa? Oh Hmm. iya juga ya. Oke, dan mungkin lari 5K menjadi solusinya kamu. Tapi lari 5K buat orang lain mungkin bisa jadi beban lagi gitu kan ya. Nah, oh oke kalau gitu banyak pelukan misalnya sama Silo gitu kan ya. Oh itu bisa itu bisa. Kalau 5K kayaknya nggak bisa. Oke, banyak pelukan sama Silo. Dan yang pertama yang perlu kamu fix adalah jadwal tidurnya. Oh iya nih sekarang karena lagi banyak butuh bikin konten, aku jadi nyari konten, jam 2 belum tidur. Dan ketika dalam kondisi baik pun, aku akan menyarankan klien-klienku untuk datang supaya apa? So we have tools when you are not feeling okay. We have tools when you are triggered. Gitu. Benar, benar, benar. Setuju banget sih. Iya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si trauma ini bisa sembuh atau justru kita cuma tahu cara handle-nya aja gitu, sehingga kalau ke-trigger nggak jadi marah atau nggak jadi melakukan sesuatu yang destruktif? Tergantung kalau kita bilang konotasi sembuhnya tuh apa. Banyak klien yang datang ke aku adalah, Mbak, saya mau lupain traumaku. Aku akan bilang, mohon maaf saya tidak bisa. Tapi sebenarnya trauma does not come out in a memory. The memory will be there, but your reaction will be different. Your reaction will be different. Your insight is going to be different. Misalnya contohnya, oh ya, aku ngambil apa nih ya? Aku mau make sure tidak terlalu triggering buat teman-teman yang nonton misalnya. Aku putus sama mantanku yang apa tuh 7 tahun apa 8 tahun misalnya gitu. 7 tahun apa 8 tahun gitu ya. Iya, itu sakit hati banget. Aku merasa gini 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 gini. Ketika kita sudah mulai proses traumanya, and then new insight comes in. Tapi ya juga sih ya, kalau gue dulu
sama mantan gue yang itu, gue masih tinggal di Jagakarsa misalnya. Sekarang tinggalnya udah di Menteng karena dapet suami yang ini. Kalau nggak putus, gue nggak ketemu sama suami gue yang ini. So, insight-nya bisa jadi berubah. Insight-nya bisa jadi berubah, respon tubuhnya bisa jadi berubah. It even comes buat klien-klien aku yang hampir aborsi. Ketika kita proses itu gitu ya, wah itu luar biasa banget, sakit banget, aborsi terus aja ditinggal, si bapak anaknya itu ngeghosting dan segala macam gitu ya. Dan ketika klienku udah siap memproses itu, it was a very deep trauma. And ketika kita udah mulai renegotiate, but I'm very happy loh Mbak, anakku tuh nggak punya ayah yang kayak gitu dan punya ayahnya kayak suamiku sekarang. Ini aku ngomong masih merinding banget nih gitu. Aku nggak kebayang sih kalau anakku gitu ya punya papahnya kayak gitu. Wah, kalau disuruh pilih at any given point of time, aku akan pilih suamiku jadi bapaknya anakku sekarang. And that is an insight yang datang dari tubuhnya klien, bukan datang dari tubuh, bukan dari psikolognya gitu. Itu beda banget, responnya beda banget gitu. Dan itu yang akan selalu dipegang. Dan akhirnya dari insight itu dia bisa kayak, gue bener-bener bersyukur banget ya. Suami gue tuh suami yang sangat bertanggung jawab, bahkan dia saking sayangnya sama gue, dia bertanggung jawab sama bukan sesuatu yang milik dia loh, tapi dia nganggap itu sebagai tanggung jawab. Dan wah, gue bersyukur banget nih sama suami gue sekarang. And then from there, dari traumanya jadi punya rasa gratitude sama pasangan yang sekarang, jadi punya rasa percaya sama pasangan yang sekarang. Dan itu tuh buat aku, I have a very beautiful job kalau ngomongin tentang memproses trauma gitu ya. Ketika kita udah selesai memprosesnya itu, memorinya pasti akan ada, nggak akan berubah. Jalan hidup kita selama 20-30 tahun yang lalu sebelum memproses trauma tetap masih ada, tapi insight-nya beda, responnya beda, strength-nya beda gitu. Jadi memorinya tetap akan ada, tapi respon kita, insight kita akan jauh lebih berbeda banget gitu. And it's just very beautiful. Iya, setuju banget sih. Pasti kebayang ya perjalanan orang yang sebelumnya down banget gitu, terus tiba-tiba, oh dia jadi bisa melihat sisi positif dari apa yang terjadi di masa lalunya. Nah ini udah pertanyaan terakhir aku. Kak, aku lagi menjalani sesi ke psikolog untuk nyembuhin trauma masa kecil. Tapi menurut beliau ini belum selesai. Menurut aku sudah selesai. Apa tandanya kalau trauma sudah selesai? Nah nyambung sama pertanyaanku ya. Apa sih tandanya memang kita sudah pulih dan apa juga tandanya kita sudah punya risiko yang lebih kecil untuk menurunkan si trauma ini ke anak? Satu, awareness-nya sudah lebih besar. Yang kedua, your connection with the body is better. So, tadi tuh 3 konsepnya itu udah terkoneksi. Jadi, thought, emotion, and body sensation-nya udah terkoneksi gitu. Nah, kadang-kadang yang ketika belum terkoneksi adalah overthinking. Itu cuma ini doang kan yang on. Emosinya nggak on. Koneksi sama tubuhnya nggak on. Bisa dilihat juga koneksi tubuh tuh kayak gimana sih Mbak? Kerja, jebret, sakit. Gitu. Itu kan berarti sebenarnya badannya udah kasih sinyal loh sebelum dia teriak untuk jatuh sakit, tapi kita nggak dengerin gitu. Itu contoh-contohnya. 2, kamu lebih ngeliat suatu hal itu nggak very close minded, tapi jauh lebih besar. Pengertian kita pada hal-hal yang men-trigger kita itu jauh lebih luas. Nah ini kalau trauma itu sangat very close banget gitu. Trauma tuh kecil banget gitu, kayak cowok betrayal. Nah itu tuh, jadi pengertiannya itu cuma satu. Kalau kita sudah lebih heal dari trauma, so that no longer trigger you. Ya, bahwa cowok ada yang betrayal juga, ada yang bertanggung jawab juga, ada yang cuma buat jadi teman, bukan buat jadi pasangan juga gitu ya. Jadi jauh lebih besar gitu cara melihatnya. Tapi kalau spesifik menjawab pertanyaannya, kalau memang psikolog kamu ngerasa belum selesai, boleh kok tanya sama dia. Apa sih menurut beliau, kenapa menurut beliau itu belum pulih? Jadi kan ada nggak sinkronis dari kamu ngerasanya kamu sudah cukup pulih, tapi dari psikolognya merasa belum cukup pulih. Boleh kok ngobrol, Bapak, Ibu, apa sih yang Bapak, Ibu lihat yang misalnya belum pulih gitu. Apakah yang dilihat belum pulih adalah dampak-dampaknya yang belum pulih atau apa gitu. And again, kalau misalnya, aku mau tekankan ini gitu ya, kita sebagai klien, kita tuh customer juga kok. Kalau misalnya memang kita merasa nggak cocok dengan psikolog yang kita pilih pada saat itu, ya mungkin memang jodohnya sampai di situ, dia ngebantu kamu sampai di situ dan nggak apa-apa gitu. Dan mungkin
untuk isu yang lain kamu memang jodohnya dengan psikolog yang lain dan nggak apa-apa banget gitu, nggak harus stick harus sampai selesai juga, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin waktu dulu dia ngebenerin tentang relasi kamu sama orang tua gitu, memang mungkin di situ ekspertisnya beliau di situ gitu. Tapi oh mungkin sekarang aku mau ngomongin tentang relasi pernikahan nih. Mungkin itu bukan ekspertisnya beliau dan mungkin kamu bisa go on dengan psikolog lain yang ekspertisnya memang berpasangan gitu. Misalnya contohnya klienku dia punya perusahaan terus suruh aku ngisi untuk motivasi karyawan. Itu bukan ekspertis aku dan jodohnya sama aku bukan di situ. Mungkin ya aku bisa kenalin dia dengan yang memang ekspertisnya di tempat lain gitu. Jadi boleh ngobrol. Dan kalau misalnya kamu rasanya udah selesai, ya ngobrol aja. Menurut aku udah selesai, menurut dia, kenapa menurut dia belum selesai gitu. Berkomunikasi ya, Kak. Betul. Diam-diam saja, menurut aku udah, tapi nggak ditanyain sama psikolognya, kita juga nggak tahu ya kan kenapa dibilang belum. Nah, ini pertanyaan paling banyak kalau aku ngomongin inner child, ngomongin trauma, selalu ada pertanyaan kayak gini. Ini jadi pertanyaan terakhir kita ya, dari gimana cara menyadarkan orang tua. Ini menurutku datang dari masih ada pemahaman bahwa ya kan yang bikin gue trauma tuh ortu gitu, kenapa mereka nggak pulih juga gitu, kenapa jadi gue doang gitu kan. Apakah perlu disadarkan atau ya udah kita telan aja trauma mereka dan menerima kondisi kita saat ini? Kayaknya harus lo deh yang ngomong, Dri. Aku akan nanya balik. Kalau dia traumanya sembuh, emang trauma kamu sembuh? Kalau dia berubah, emang luka kamu bisa sembuh? Enggak kan? Jangan-jangan ini adalah luka kita mau mengatur dia. Jangan-jangan ini lukanya kita yang kita nggak mau tanggung jawab, tapi kita minta dia yang tanggung jawab. Tapi betul, memang ada kesalahan beliau, apa yang beliau lakukan. Itu urusannya beliau. Lukanya kita yang bukan yang kita pilih, tapi kalau kita mau tanggung jawab, ya mulai bertanggung jawab dari sekarang gitu. And your pain might not be your responsibility, but your healing is your responsibility. Dan kalaupun dia minta maaf, emangnya semuanya jadi hilang luka sebelumnya? Kan enggak. Ya, ini adalah momen so what ya. Kalau memang minta maaf so what. Kalau ya ini so what momen kan. Kalau dia minta maaf terus kamu ngerasa kayak minta maafnya nggak tulus, so what. Ya sudah, kita so what-kan aja. Dan menurutku responsibility-nya itu bukan hanya memulihkan diri kita sendiri, tapi justru memutus rantai transgenerational traumanya, karena kita punya privilege untuk itu, karena kita punya privilege informasi, kita punya akses yang lebih baik daripada pendahulu-pendahulu kita, sehingga anak kita nggak mengalami hal yang sama. Dan satu lagi sih menurut aku, memahami apa yang terjadi pada orang tuamu, nenekmu, itu tuh bikin kita berempati banget sih. Jadi kayak nenekku tuh cerita, dia waktu SMA jalan kaki dari satu kota di Jawa Tengah pindah ke Bandung. Itu kan pasti sesuatu yang tuh vast, tuh soon, dan tuh intens ya. Dan itu pasti akan berpengaruh pada keputusan-keputusan dia di dalam punya anak, membesarkan anak-anaknya. Nah, tahu cerita hidup our ancestors tuh menurut aku jadinya tuh penting banget sih untuk kamu. Jadinya nggak pengen memaksa mereka untuk pulih, tapi jadi bertanggung jawab, aku aja nggak apa-apa yang pulih, supaya anakku juga nggak punya trauma yang sama kayak aku.